Refleksi 1 tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sepanjang tahun 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah melakukan transformasi yang berlandaskan Astacita dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Peran strategis Kemenimipas di dalam Kabinet Merah Putih dibuktikan melalui program kerja yang berdampak nyata. Capaian-capaian transformatif pun menjadi saksi. Di bidang imigrasi, saat ini telah dikembangkan 266 unit autogate di 6 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI di bandara dan pelabuhan internasional. Kini, penerbitan paspor dinas bisa diajukan di kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Pengembangan Immigration Lodge di 9 pusat perbelanjaan di kota-kota besar di Indonesia dan kampus Immigration Point sebagai wujud nyata pelayanan imigrasi yang lebih dekat dan cepat. All Indonesia hadir menjadi sistem deklarasi digital kedatangan ke Indonesia yang praktis dan terintegrasi. Bekerja sama dengan imigrasi Kerajaan Arab Saudi, Makkah Route hadir sebagai pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan oleh petugas imigrasi Arab Saudi langsung di bandara keberangkatan di Indonesia. Global Citizenship of Indonesia atau GCI menjadi kebijakan progresif yang berorientasi pada kepastian hukum bagi mereka yang memiliki tantangan kewarganegaraan ganda. Demi memperluas akses dan kualitas pelayanan, Kemenimipas membangun 18 kantor imigrasi baru di berbagai wilayah Indonesia. Pembentukan 286 Pimpasa atau petugas imigrasi pembina desa dan pemberdayaan 536 desa binaan imigrasi atau DBI untuk mencegah TPPO dan TPPM. Pengukuhan 500 Satgas Patroli Imigrasi Bali yang terdiri dari unsur imigrasi, pemasyarakatan, TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pecalang untuk memastikan stabilitas dan keamanan di Bali. Selain itu, perolehan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP Kemenimipas mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Kemenimipas berkomitmen menciptakan wajah baru bagi Nusa Kambangan yang sebelumnya dikenal sebagai pulau penjara yang menyeramkan dan terisolasi dari akses manapun. Kini citra tersebut telah bergeser. Lapas-lapas di Nusa Kambangan bertransformasi menjadi loka pembinaan produktif. Bekerja sama dengan BRI dan PLN, Balai Latihan Kerja serta Fabrik Fly Ash dan Bottom Ash atau FABA telah menelurkan keterampilan siap kerja bagi warga binaan. Ragam pelatihan yang diberikan antara lain di bidang industri konveksi, pemanfaatan limbah FABA menjadi paving block dan batako, pembuatan pupuk, hingga pembuatan rokok. Pengolahan FABA juga dikembangkan di Lapas Kelas 1 Tangerang dan Lapas Terbuka Kendal. Di tengah pengamanan tingkat tinggi, lahan yang luas dan subur di Pulau Nusa Kambangan berpotensi menjadi lumbung ketahanan pangan nasional. Sejalan dengan program prioritas nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo, seluruh lapas di Nusa Kambangan membuka pertanian dan peternakan yang dikelola secara mandiri oleh warga binaan. Gelaran IPA Fest di tahun 2025 berhasil meraup omset sebesar 1,3 miliar rupiah dari transaksi penjualan maupun lelang produk-produk UMKM hasil karya warga binaan. Selain itu, terdapat 22 lapas yang sudah melebarkan sayap memasarkan produk warga binaan ke luar negeri dengan menggait rekanan eksportir. Untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, Kemenimipas memberdayakan warga binaan dalam program ketahanan pangan dan menerima premi atau manfaat dari program tersebut.
Sebagai solusi untuk menangani overcrowding, warga binaan berisiko tinggi dipindahkan ke lapas-lapas maksimum dan super maksimum di Pulau Nusa Kambangan. Pemasyarakatan juga mendukung penuh penerapan KUHP baru di tahun 2026 dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Balai Pemasyarakatan dengan mitra untuk lokasi pelaksanaan pidana sosial. Menteri IMIPAS telah mengirimkan surat kesiapan pidana kerja sosial kepada Ketua Mahkamah Agung yang berisi tentang daftar lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bahan pertimbangan para ketua pengadilan negeri. Tak hanya itu, sepanjang Juni hingga November 2025, sebanyak lebih dari 9.000 klien dilibatkan dalam aksi sosial di tengah masyarakat. Kemen IMIPAS turut mendukung secara langsung program prioritas nasional. Di antaranya adalah program makan bergizi gratis, program strategis nasional hilirisasi kelapa, Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia atau Inkopasindo, pemeriksaan kesehatan gratis, program prioritas pertahanan semesta atau komponen cadangan, program pemagangan nasional, pembinaan mental dan disiplin ke Nusa Kambangan terhadap total 245 pegawai yang bermasalah sebagai komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Sebagai landasan kebijakan transformatif, Kemen IMIPAS menerbitkan 14 peraturan menteri, 67 keputusan menteri, dan 17 pedoman. Kebijakan progresif tersebut antara lain Peraturan Menteri mengenai Rencana Strategis Kemen IMIPAS 2025 sampai dengan 2029, Pedoman Penyelenggaraan Makanan di UPT Pemasyarakatan, penambahan 3 daftar negara bebas visa kunjungan, dan Peraturan tentang visa izin tinggal, fasilitas, dan kemudahan serta pengawasan keimigrasian bagi diaspora. Selain itu, keputusan yang bersifat dukungan manajemen seperti logo unit eselon 1, penciptaan Mars, penggunaan pakaian dinas, hingga 4 keputusan menteri yang mendukung karir pegawai di Kemen IMIPAS. Ditambah dengan keputusan menteri tentang penetapan remisi dasawarsa dan pelaksanaan perekaman biometrik paspor dinas di seluruh kantor imigrasi. Sebanyak 38 nota kesepahaman dengan lintas kementerian dan lembaga telah ditandatangani untuk mengukuhkan komitmen kerjasama di masa transisi. Apresiasi dan penghargaan dari pihak eksternal menjadi bukti keberhasilan transformasi Kemen IMIPAS menjadi kementerian penuh prestasi. Penghargaan Anugerah Humas Indonesia, Detikkom, Lembaga Administrasi Negara, Keterbukaan Informasi Publik, BPK, Basnas, hingga Skytrax. Pasca bencana di Sumatera, Kemen IMIPAS juga berkontribusi nyata membantu pemulihan kondisi melalui IMIPAS Peduli yang berhasil mengirimkan 20 ton beras dan ribuan paket bantuan lainnya melalui KRI Banda Aceh 593 serta penyerahan bantuan tunai kepada UPT terdampak di Aceh dan Sumatera Utara sejumlah 3 miliar rupiah. Sebagai dukungan atas program Direktif 8 Agenda Prioritas Presiden Prabowo untuk tahun 2026, Menteri Agus Andrianto secara resmi meluncurkan 15 program aksi imigrasi dan pemasyarakatan. Di penghujung tahun 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menyiapkan 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ke-15 program aksi tersebut secara rinci tersusun dari beberapa rencana aksi. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Imigrasi, Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rencana Aksi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rencana Aksi Sekretariat Jenderal,
dan rencana aksi BPSDM. Kemen IMIPAS mengerahkan rencana kerja tahun 2026 untuk mencapai 2 sasaran strategis, meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, serta meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien. Sebagai bentuk komitmen terhadap capaian kerja organisasi di tahun 2026, Kemen IMIPAS melaksanakan penandatanganan kinerja Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya pada tanggal 16 Desember 2026. Agar tercapai akselerasi kerja prima berdampak nyata, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bergerak prima, pelayanan luar biasa.